Guys, kembali lagi dengan channel Isa Iki. Kali ini kita akan membahas tentang atmosfer. Secara tidak sadar, tidak langsung kita sudah mengetahui adanya keberadaan atmosfer. Namun kali ini kita akan membahas atmosfer secara lebih rinci. Dari pengertian atmosfer, komposisi atmosfer, dan struktur atmosfer. Yang pertama adalah pengertian atmosfer. Apa sih atmosfer itu? Jadi atmosfer merupakan lapisan gas yang menyelimuti bumi. Terdiri dari 3 komponen, yaitu uap air, udara kering, dan aerosol. Sifat atmosfer itu sama seperti udara, yaitu transparan, tidak berbau, menutupi bumi, dan dapat bergerak. Jadi sebenarnya atmosfer itu sama seperti udara, ya, yang mengandung gas-gas, entah itu oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Yang kedua adalah komposisi atmosfer. Pertama, komposisi gas atmosfer terdekat di bumi dapat dilihat tabelnya, ya. Untuk yang CO2, CH4, N2O, O3 itu kan 3, yang CO2 368 ppm. Maksudnya berarti bahwa setiap 1 juta molekul udara terdapat 368 molekul CO2, dan itu berlaku untuk CH4, N2O, dan O3. Yang kedua adalah komposisi gas atmosfer, terutama pada udara kering, yaitu pertama nitrogen atau N2. Terdapat di udara dalam jumlah paling banyak, yaitu meliputi 78%. Nitrogen tidak langsung bergabung dengan unsur lain, tetapi pada hakikatnya unsur ini adalah penting, karena nitrogen merupakan bagian dari senyawa organik. Yang kedua, oksigen. Ini sangat penting, berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup, ya, untuk bernafas. Yang ketiga, gas mulia seperti helium, argon, neon, xenon. Yang keempat adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ini dapat menyebabkan efek rumah kaca. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi CO2 di dalam atmosfer akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Yang kelima adalah debu. Debu adalah istilah yang dipakai untuk benda yang sangat kecil sehingga sebagian tidak dapat dilihat kecuali dengan menggunakan mikroskop. Yang keenam adalah uap air atau H2O. Uap air sangat penting dalam proses cuaca atau iklim karena dapat berubah wujud menjadi wujud cair atau wujud padat melalui proses kondensasi. Setelah kita mempelajari tentang komposisi gas yang ada di atmosfer, sekarang kita akan belajar ke struktur atmosfer. Pembagian lapisan atmosfer yaitu pertama berdasarkan komposisi penyusunnya, yang itu pertama lapisan humusfer, ya sudah diketahui dari namanya humu itu 1. Jadi lapisan yang memiliki komposisi udara seragam atau 1, yaitu seperti troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Yang kedua, lapisan heterosfer, kebalikan dari humusfer, yaitu lapisan udara yang memiliki komposisi rumit, yaitu dari bagian bawah termosfer sampai lapisan atas atmosfer. Jadi, di lapisan yang memiliki komposisi udara paling rumit adalah berada di bagian atas atmosfer, atau bisa disebut juga luar angkasa raya. Yang kedua, berdasarkan temperatur. Dapat dilihat bagian yang vertikal itu jarak yang dilambangkan kilometer, yang horizontal adalah suhu. Dapat dilihat di troposfer itu terjadi
gradien termometrik, yaitu terjadinya penurunan suhu setiap bertambahnya ketinggian, yaitu 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter. Kemudian di stratosfer itu terjadi inversi terhadap suhu. Artinya setiap bertambahnya ketinggian, suhu semakin meningkat karena adanya ozon, lapisan ozon. Kemudian di mesosfer sama seperti troposfer, yaitu semakin tinggi tempat, suhu semakin turun. Selanjutnya adalah termosfer. Di termosfer terjadi inversi terhadap suhu juga, yaitu semakin tinggi tempat maka suhu semakin meningkat. Selanjutnya kita belajar mengenai karakteristik struktur vertikal atmosfer. Saya sudah membuat jembatan keledai, yaitu The Strong Man is True. Jadi teman-teman jika memiliki jembatan keledai untuk struktur vertikal atmosfer yang lebih bagus, dapat ditulis di kolom komentar. Jadi The untuk troposfer, Strong untuk stratosfer, Man untuk mesosfer, dan True untuk termosfer. Yang pertama, troposfer. Troposfer ini sangat dekat dengan bumi, jadi dapat kita rasakanlah. Ciri-cirinya adalah tempat terjadinya gejala cuaca, jadi seperti hujan, panas, itu terjadi di troposfer. Yang kedua, hampir 80% gas terdapat pada lapisan troposfer. Selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan di pembagian lapisan atmosfer berdasarkan temperatur, yaitu terjadi gradien termometrik, yaitu terjadi penurunan suhu tiap bertambahnya ketinggian, yaitu 0,6 derajat Celcius untuk 100 meter. Yang kedua adalah stratosfer. Yang pertama terjadi inversi suhu, artinya setiap bertambahnya ketinggian suhu semakin meningkat. Yang kedua terdapat lapisan ozon, jadi ozon yang melindungi bumi terdapat di lapisan stratosfer. Yang ketiga, ketinggian antara 11 sampai 55 km. Yang keempat, hampir 19,9% gas penyusun berada pada stratosfer. Selanjutnya, lapisan yang ketiga adalah mesosfer. Ciri-cirinya yaitu tempat penghancuran meteor. Jadi, jika ada meteor-meteor yang akan mendekati bumi karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi, maka akan dihancurkan di sini menjadi debu ketika sampai di troposfer. Yang kedua, terjadi penurunan orde suhu, yaitu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Ini terjadi karena lapisan mesosfer mempunyai keseimbangan radiasi yang negatif. Ciri yang ketiga yaitu bagian terdingin dari seluruh lapisan atmosfer, yaitu minus 90 derajat Celcius. Yang keempat, terletak antara 60 sampai 85 km. Yang kelima, gas penyusunnya berjumlah 0,099%. Untuk yang keempat, lapisan atmosfer yang keempat adalah termosfer, memiliki ciri-ciri yaitu tempat fenomena aurora. Yang kedua yakni terdapat lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer ini berguna untuk memantulkan gelombang radio. Jadi jika kita ingin berkomunikasi dengan saudara, teman, kerabat yang ada di luar negeri, kita menggunakan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombang radio sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yakni terletak antara 85 sampai 300 km. Dan yang keempat, 0,001% gas penyusun berada di mesosfer. Jadi mesosfer ini
gas penyusunnya paling sedikit di antara lapisan atmosfer yang lain. Kita sudah selesai membahas tentang atmosfer, mulai dari pengertian, komposisi atmosfer, dan lapisan atau struktur atmosfer. Jadi ada kesalahan kata dan pembuatan video, saya mohon maaf, dan dapat ditulis di kolom komentar apa kesalahan saya, kekurangan saya. Insya Allah saya akan memperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye, sampai jumpa lagi.